Alhamdulillahi bi bayanih wa nahdadi bi burhanih nahmaduhu wa nashkuruhu ala fadlih nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Wa qala aidan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin as'adakumullah, mari kita selalu meningkatkan rasa iman kita kepada Allah, ketakwaan kita dan amal soleh kita, agar ketakwaan yang Allah hadiahkan pasca Ramadan menjadi ketakwaan yang abadi dalam hati kita, menjadi pengontrol amal soleh kita hingga Ramadan berikutnya. Kita berharap ketika malaikat maut menghampiri kita, menjemput kita, saat itu kita berdoa, kita berada dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, setiap Jumat kita selalu mengingatkan pada diri khatib dan kita semua yang hadir, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita semuanya taat kepada Allah, dan jangan sampai kematian menjemput kita, kondisi kita dalam kondisi yang kafir. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dalam akhiran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, coba kita lihat akhir-akhir ini, kanan kiri kita, mungkin saudara kita, kerabat kita, teman kita, rekan sejawat kita, harapannya ingin Ramadan kemarin berdoa agar dipertemukan Ramadan berikutnya, tapi qadarullah, jatah waktunya telah tiba, dan Jumat ini, Jumat pertama di bulan Syawal 1447 Hijriah, beliau, orang-orang tercinta kita tersebut telah menghadap Allah. Kapan giliran kita? Wallahu a'lam bishawab. Itulah ayyuhal hadirun, hari Jumat, khutbah Jumat harus wajib bagi khatib untuk mengingatkan kita semua agar selalu berada dalam kondisi takwa. Hadirin asadakumullah, salah satu tanda kebaikan yang diterima, amal soleh yang diterima, menurut Ibnu Rajab, salah seorang ulama, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan diteruskan pada saat-saat berikutnya. Dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan yang serupa. Hadirin, dalam bulan Ramadan ada beberapa kebaikan yang menjadi amaliyah menghiasi Ramadan.
Pertama tentu adalah as-saum, puasa. Di bulan Syawal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mengajak kita semua untuk mengisinya 6 hari di bulan Syawal ini untuk berpuasa sunnah, puasa Syawal. Sebagaimana tadi khatib sampaikan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya, meneruskan puasanya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa full 1 tahun lamanya. Hadirin, para alim ulama memaknai, menafsirkan hadis tersebut berdasarkan hadis yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan karena Allah maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bulan Ramadan 30 hari kita berpuasa, kali 10 maka ada 300 hari atau 300 kali kebaikan, maka dibagi menjadi 10 bulan isinya. Tinggal 2 bulan. 2 bulan dilengkapi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 maka hasilnya 60 hari adalah 2 bulan, sehingga genap 10 bulan hasil Ramadan ditambah 2 bulan hasil Syawal. Hadirin asadakumullah, maka mari bagi kita yang belum menyelesaikan puasa Syawal, masih ada separuh perjalanan di bulan Syawal ini. Tidak harus berurutan, tapi bisa selang-seling, bisa kapanpun, di saat longgar waktunya, selama masih di bulan Syawal. Pahalanya begitu besar. Sebagaimana ada beberapa hadis yang menyatakan tentang manfaat puasa di bulan Syawal. Hadirin asyarakumullah. Yang kedua, bila di bulan Ramadan kita melakukan qiyam, melakukan sholat, maka di luar bulan Ramadan, menurut Ibnu Rajab, kalau qiyam kita diterima, salah satu tandanya kita meneruskan qiyam tersebut. Salat tarawih memang istilahnya muncul di zaman Umar bin Khattab. Salat tarawih adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka kita lanjutkan qiyamnya. Kalau memang tidak bisa banyak rakaat, minimal 2 rakaat setelah sholat isya, sebelum sholat subuh. Kita bisa lakukan, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa sholat tahajud bila mana sudah didahului oleh tidur. Hadirin asadakumullah, luar biasa manfaatnya, begitu banyak. Bukan sekedar pahala akhirat yang menanti, tapi keberkahan dunia juga akan diberikan oleh Allah. Berkah di keluarga kita, berkah dalam kehidupan kita, dan insya Allah husnul khatimah. Hadirin asadakumullah. Yang ketiga, bila di bulan Ramadan kita memperbanyak tilawatul Quran, tadarus, maka jangan tiba-tiba berhenti total. Setiap hari minimal baca semampunya, yang penting baca. Bisa 1 juz kalau bisa, kalau mampu, ada waktu. Bisa 1 halaman, bisa 1 ayat kalau memang terpaksa sekali. Tapi niat banget, ya Allah, aku niat membaca Al-Quran, meneruskan amal kebaikan di bulan Ramadan. Hadirin asadakumullah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran meskipun kita tidak tahu artinya, belum sempat cari artinya di mushaf atau di internet, maka yakinlah bahwa setiap huruf yang kita baca menjadi lumbung pahala besar di akhirat nanti. Tilawatul Quran adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Mungkin ada sebagian kita yang belum lancar baca Al-Quran. Jangan tunggu waktu.
selama Allah masih kasih kesempatan hidup. Karena hidup kita ini betul-betul melupakan, melenakan. Apalagi pasca Ramadan, biasanya silaturahim, bertemu sanak saudara, kadang-kadang tidak sengaja atau sengaja kebanggaan-kebanggaan dunia tersebut dalam percakapan-percakapan kita. Kadang-kadang kebanggaan-kebanggaan harta melenakan kita, sehingga kita lupa bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan harus diteruskan hingga malaikat maut menjemput kita. Hadirin, tilawatul Quran adalah kewajiban bagi yang belum sempat belajar, belum lancar. Masih banyak kesempatan dan mudah sekali untuk belajar kembali membaca Al-Quran agar lancar, agar penuh dengan keberkahan. Hadirin, lalu apa di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran? Sedekah, infak, zakat, wakaf. Ada satu amalan Rasulullah yang luar biasa dan diteruskan oleh para sahabat. Kita kalau bisa menjalankannya luar biasa, yaitu sedekah subuh. Infak di waktu subuh. Boleh sebelum subuh, boleh ketika habis sholat subuh, atau seingatnya, yang penting pagi-pagi. Kalau tidak ingat pagi, ya seingatnya. Bisa waktu duha, bisa siang hari, bisa sore hari. Dan rutinnya itu lebih utama ya hadirun daripada besarnya. Karena Allah tidak menilai besarnya. Allah tahu kapasitas kemampuan kita. Allah yang menentukan ujian-ujian harta pada kita. Ada yang kaya raya mudah hartanya, ada yang sulit mendapatkan hartanya. Tapi Allah menilai dari keikhlasan dan rutinitasnya. Khairul a'mali istiqomatuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang istiqomah meskipun sedikit. Ayo hadirun, yang terakhir amalan Ramadan yang harus diteruskan adalah iktikaf. Memang tidak full 10 hari terakhir seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita banyak beriktikaf, tapi beriktikaflah di masjid dalam waktu-waktu tertentu. Bisa jadi di saat kajian-kajian, sepekan sekali di masjid kita mengikuti kajian sekaligus diniatkan iktikaf. Nawaitu iktikafa taqarruban lillah. Aku berniat iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin, amalan-amalan ini harus kita pertahankan meskipun kuantitasnya berkurang. Saum, puasa tidak full di bulan Ramadan. Kita bisa lanjutkan Syawal, Senin, Kemis. Qiyamul Lail tidak seperti sholat tarawih banyak. Kita bisa minimal 2 rakaat kita sempetin sebelum tidur misalnya. Infak, sedekah, wakaf meskipun tidak banyak kita rutinkan habis subuh. Insya Allah membaca Al-Quran meskipun tidak sampai 1 juz sehari, tapi kita yakini, kita paksakan dalam diri kita 1 ayat minimal dengan membuka mushaf. Hadirin, mari kita ingat ketika kita membuka handphone, scroll WA atau mungkin website, situs-situs, tayangan-tayangan, bisa kuat kita scrollnya 1 jam gak terasa. Tapi giliran membaca ayat kadang-kadang seperti tidak adil kita. Padahal ayat Allah lah yang akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Hadirin, beberapa amalan ini semoga kita bisa melanjutkannya kembali. Titik awalnya adalah dari bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.